perusahaan sekuritas dan rekan-rekan media pasar modal, serta para investor perseroan yang telah hadir dalam acara Public Expose tahunan PT Pentavalent Tbk atau Perseroan yang dilangsungkan secara elektronik melalui aplikasi Zoom. Selamat datang dan salam sejahtera bagi kita semua. Diiringi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada siang hari tadi, Perseroan telah menyelenggarakan acara rapat umum pemegang saham tahunan, dan pada sore hari ini, jajaran direksi mengundang hadirin untuk mengikuti Public Expose tahunan mengenai ikhtisar kinerja Perseroan. Hadirin yang berbahagia, sebelum melangkah ke acara Public Expose, saya akan membacakan tata tertib dalam acara Public Expose sebagai berikut. Public Expose tahunan PT Pentavalent Tbk atau Perseroan akan dilakukan secara elektronik atau virtual. Penyelenggaraan Public Expose tahunan Perseroan akan diadakan dalam bahasa Indonesia. Selama pemaparan berlangsung, petugas akan menonaktifkan mikrofon peserta Public Expose. Pertanyaan-pertanyaan terkait materi Public Expose wajib dituliskan dalam kolom chat dengan format nama, strip jabatan dan instansi, strip pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan dalam kolom chat akan dijawab setelah pemaparan materi Public Expose. Tanya jawab akan dibagi 2 sesi dengan 2 pertanyaan tiap sesinya. Selanjutnya, perkenankanlah kami terlebih dahulu memperkenalkan jajaran manajemen PT Pentavalent Tbk yang hadir pada saat ini. Bapak Sukismo selaku Direktur Utama, Bapak Franciscus Afat Adinata Nur Salim selaku Direktur, Bapak Arianto Ferdinandus selaku Korporat Sekretari, rekan-rekan media, dan para analis untuk mengetahui apa dan bagaimana kinerja Perseroan tahun buku 2025 dan rencana ke depan Perseroan. Untuk itu, marilah kita simak bersama penjelasan dari Bapak Sukismo selaku Direktur Utama, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Franciscus Afat Adinata Nur Salim selaku Direktur. Kepada Bapak Sukismo, kami persilahkan. Terima kasih. Saya akan jelaskan mengenai latar belakang PT Pentavalent, visi serta misinya. PT Pentavalent Tbk adalah distributor produk-produk farmasi dan alat kesehatan dan juga barang konsumsi di Indonesia yang telah berdiri sejak bulan September 1968. Hingga kini Pentavalent Tbk beroperasi dengan 34 cabang dan 10 Indonesia. Dengan demikian, hampir seluruh wilayah Indonesia terlayani oleh produk-produk kami. Adapun visi daripada perusahaan kami, PT Pentavalent Tbk, adalah menjadi perusahaan produk kesehatan dan barang konsumsi nasional yang unggul dan terdepan di Indonesia. Kemudian misi kami adalah memberi nilai tambah pada produk-produk kesehatan dan barang konsumsi bagi pelanggan dan prinsipal untuk pelayanan kesehatan nasional yang terbaik. Di dalam beroperasi kami membangun value atau nilai yang dalam hal ini adalah sejalan dengan nilai atau value yang dibangun oleh korporasi kami, yaitu platform. Nilai atau value itu disingkat dengan cinta. Yang merupakan singkatan dari C-nya adalah customer focus, lalu IN-nya adalah integritas, T-nya adalah teamwork, dan
A-nya adalah agility. Pada saat ini pengurus perusahaan, dalam hal ini adalah Dewan Komisaris, terdiri dari Bapak Hermanto Tanoko sebagai Komisaris Utama, dan juga Bapak Lukas Rosli sebagai Komisaris Independen. Kemudian di Dewan Direksi, saya sendiri, Sukesmo sebagai Direktur Utama, dan Bapak Franciscus Afat Adinata Nur Salim sebagai Direktur. Lini kami, Pentavalen, lini usaha kami adalah terdiri dari dua bagian besar. Yang pertama adalah lini usaha farmasi, yaitu sebagaimana dijelaskan di depan bahwa kami adalah distributor produk-produk farmasi yang terdiri dari produk etikal. Produk etikal adalah produk-produk yang dipasarkan melalui resep dokter, lalu juga OTC atau over the counter, yaitu obat-obat bebas dan bebas terbatas yang bisa didapatkan di toko obat tanpa resep, lalu juga alat-alat kesehatan, juga reagensia. Reagensia adalah untuk tes-tes untuk indikasi-indikasi penyakit-penyakit tertentu atau juga indikasi dari tekanan darah atau kadar gula darah dan seterusnya. Lalu juga food supplement adalah makanan tambahan. Lalu barang konsumsi untuk lini ini terutama kami mendistribusikan produk-produk kosmetik, personal care, dan juga toiletries. Sebagaimana tadi kami jelaskan di depan bahwa kami mendistribusikan produk-produk farmasi yang mengcover seluruh Indonesia, yaitu kami mempunyai 34 cabang. Kami bagi dalam 4 region. Region 1 adalah daerah Sumatera, lalu region 2 adalah daerah Jawa Barat ditambah Pontianak, lalu region 3 adalah daerah Jawa Tengah ditambah Kalimantan Selatan, dan juga daerah Bali Timur sampai Nusa Tenggara Timur. Lalu region 4 adalah merupakan cabang-cabang kami di daerah Jawa Timur, ditambah Kalimantan Timur dan juga Sulawesi. Lalu juga ada depo-depo kami yang tersebar di Sumatera, Jawa, dan juga ada satu di Pulau Kalimantan, yaitu di Balikpapan. Sebagai distributor, kami mendistribusikan prinsipal-prinsipal ternama di Indonesia, khususnya untuk pharmaceutical atau produk-produk farmasi, seperti Cendo, Lapi, Mepro, lalu juga Simex, Etika, Romet, SDM adalah Soria Dermatomedica, lalu juga Novel Group. Demikian juga untuk produk-produk konsumer kami, itu seperti produk caplang yang coveragenya luar biasa sampai ke pelosok-pelosok. Lalu juga Deltomed, itu produk-produk untuk masuk angin seperti Antangin begitu ya, salah satu mereknya. Lalu Martina Berto adalah grupnya Marta Tilar. Lalu juga ada Omron, ada Unicam, ada
beberapa produk kosmetik yang lain seperti Sekawan, RH, dan juga sebagian juga ada produk susu atau merek yaitu Frontera. Demikian sekilas mengenai profil usaha daripada PT Pentavalent, dan tentunya sebagai distributor kami terus berusaha menambah muatan kami untuk pertumbuhan kami ke depan, sehingga dari waktu ke waktu tentunya jumlah dari prinsipal-prinsipal kami ini akan terus bertambah. Lalu baru saja kami menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan, di mana rapat umum pemegang saham tahunan hari ini ada 4 agenda rapat. Yang pertama adalah laporan tahunan dan laporan keuangan. Yang kedua adalah penggunaan laba bersih perseroan. Dan yang ketiga adalah penunjukan akuntan publik. Keputusan rapat hari ini untuk agenda pertama, persetujuan atas laporan tahunan dan laporan keuangan tahun 2025. Lalu yang kedua, penetapan penggunaan laba bersih tahun 2025. Lalu yang ketiga adalah penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan kami, laporan konsolidasi untuk tahun 2026. Demikian, dan dalam rangka public expose ini kinerjanya akan dijelaskan oleh Bapak Fransiskus Afat Adinata Nur Salim yang akan menyampaikan kinerja keuangan kami. Silakan Pak Afat. Baik. Terima kasih Pak Sukismo. Saya akan melanjutkan dengan memaparkan kinerja perusahaan di tahun 2025. Penjualan bersih perseroan pada tahun 2025 sebesar 3,54 triliun. Ada kenaikan sekitar 17,78% atau 77%. Dan laba tahun berjalan juga mengalami peningkatan. Di tahun 2025 mencapai 55,1 miliar, meningkat sekitar 14,8%. Aset lancar perusahaan pun mengalami peningkatan menjadi sekitar 1,3 triliun atau meningkat 20%, dan aset tidak lancar meningkat sekitar 5,23%. Seiring dengan pertumbuhan perusahaan, liabilitas jangka pendek perusahaan juga meningkat hampir 20%, menjadi sekitar 1 triliun, dan liabilitas jangka panjang turun sebesar minus 5,24%. Ekuitas perusahaan pada tahun 2025 mencapai 347 miliar atau meningkat 20,93%. Bila kita lihat rasio perusahaan, rasio likuiditas perusahaan untuk current ratio atau rasio lancar pada tahun 2025 di kisaran 1,33 kali, yang relatif berarti perusahaan masih bisa menjaga tingkat likuiditasnya. Rasio solvabilitas juga untuk liabilitas berbanding aset di tahun 2025 di angka 0,75, liabilitas berbanding ekuitas di tahun 2025 di angka 2,9. Karena laporan kuartal 1 tahun 2026 juga sudah diupload baik di bursa maupun di website perusahaan, maka kami sampaikan juga pada semester kuartal 1 tahun 2026 perusahaan perseroan mencapai penjualan bersih di kisaran 871 miliar atau ada peningkatan sekitar 3,73%, dan laba tahun berjalan di angka 15,6 miliar atau ada peningkatan sekitar 3,5%. Demikian paparan kami untuk kinerja perseroan. Waktu dan tempat kami berikan kepada
peserta public expose bila ada pertanyaan. Ya. Ini sudah ada masuk satu pertanyaan. Saya lanjutkan saja ya. Ada pertanyaan dari Pak Daniel, sebanyak 3 pertanyaan. Yang pertama, manajemen melaporkan di slide 19 bahwa liabilitas jangka pendek naik sekitar 20% di 2025, seiring ekspansi bisnis yang pesat. Bagaimana manajemen mengelola siklus working capital agar arus kas operasional tetap sehat di tengah pertumbuhan yang agresif ini? Dan apakah perlambatan ini mencerminkan pola musiman industri farmasi di awal tahun? Saya jawab terlebih dahulu. Jadi, nature dari satu perusahaan distribusi itu adalah perusahaan distribusi memang harus sangat efektif dan efisien di dalam memutarkan modal kerja. Karena kami bekerja menjual produk-produk kami kepada para pelanggan kami, di mana kami harus mengelola baik stock level maupun account receivable atau piutang kami. Seiring dengan pertumbuhan bisnis, pada saat kami mendapatkan opportunity untuk area baru atau mendapatkan prinsipal baru, maka di sana dibutuhkan modal kerja tambahan, karena untuk bertumbuh, biasanya sumber dana kami menggunakan 2. Yang pertama adalah dari laba perusahaan, yang kedua adalah disupport dari perbankan, dan memang terlihat di tahun buku tahun 2025, pertumbuhan yang lebih cepat itu kami alamin sejak 2024 dan 2025, di mana untuk kebutuhan modal kerja itu didukung oleh dana dari bank, sehingga liabilitas jangka pendek kami pun ikut meningkat, termasuk liabilitas jangka pendek dari prinsipal-prinsipal baru ataupun peningkatan penjualan yang kami capai di tahun 2025. Tentu saja semua peningkatan tersebut tetap kami jaga dalam kerangka rasio-rasio kinerja perusahaan yang tetap ideal dan sehat. Karena dengan peningkatan modal kerja tersebut ataupun peningkatan liabilitas jangka pendek, kami tetap menjaga rasio likuiditas, menjaga rasio solvabilitas, sehingga bagi perbankan dan maupun bagi lembaga-lembaga lain yang bisa melihat laporan keuangan kami, semua rasio-rasio kami masih dalam pengelolaan yang baik. Tentu saja di operasional yang harus kami jaga adalah bagaimana kami kemudian mengelola piutang-piutang dengan semakin efisien dan juga mengelola stok level kami untuk semakin efektif dan efisien. Untuk pertanyaan kedua, manajemen melaporkan slide 10 dan 13 bahwa dari sekian banyak prinsipal yang bermitra dengan PV, apakah ada prinsipal strategis baru yang sedang dalam proses penjajakan untuk bergabung, dan bidang terapi atau kategori produk apa yang menjadi incaran manajemen? Tentu saja sebagai perusahaan distribusi di bidang healthcare, dari waktu ke waktu kami terus pertama mengembangkan potensi dari prinsipal-prinsipal existing kami, dan yang kedua tentu saja kami berusaha selalu mencari prinsipal potensial baru untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Bila prinsipal tersebut masih dalam proses penjajakan, maka mohon maaf, dalam hal ini kami tidak bisa memberikan penjelasan nama maupun bidang prinsipal tersebut. Namun yang jelas, sesuai dengan bidang industri kami, prinsipal-prinsipal yang kami approach atau kami sedang lakukan penjajakan, itu adalah di bidang farmasi maupun di bidang consumer healthcare. Jadi kalau ditanyakan juga kategori produk apa yang menjadi incaran manajemen, tentu saja semua produk atau kategori atau prinsipal yang bergerak di industri healthcare. Pertanyaan nomor 3, manajemen melaporkan slide 5 dan 11 bahwa di era digitalisasi supply chain, teknologi atau sistem apa yang saat ini digunakan PV untuk mengoptimalkan distribusi lintas 47 titik jaringan? Dan apakah ada investasi teknologi signifikan yang direncanakan dalam waktu dekat? Ya,
Dalam beberapa tahun terakhir kami sudah mengoptimalkan satu sistem teknologi yang sudah kami pakai sejak beberapa tahun, yaitu sistem ERP Oracle. Dari waktu ke waktu, sistem tersebut kami optimalkan untuk mendukung operasional maupun pertumbuhan bisnis kami. Ke depan, apa yang ingin kami kembangkan? Tentu saja untuk sistem ERP, Oracle adalah salah satu sistem ERP yang cukup handal. Yang perlu kami kembangkan ke depannya adalah beberapa IT tools yang bisa mendukung operasional ke depannya. Misalnya kami sedang merencanakan untuk mempermudah proses di internal, kami akan pelajari tentang RPA, Robotic Processing, untuk mempermudah proses di internal, menggantikan beberapa pekerjaan clerical dengan sistem IT. Kemudian untuk kedepannya kami pun sedang menjajaki kemungkinan bagaimana membantu tim cabang kami atau tim salesman kami di lapangan dengan sales tools. Tentu saja semua proses ini kami akan lalui dengan sangat hati-hati baik dalam memilih sistem maupun vendor. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sukismo dan Bapak Fransiskus Afat Adinata Nur Salim atas pemaparan dan sesi tanya jawabnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mengingat keterbatasan waktu, maka kami harus mengakhiri sesi tanya jawab ini. Terima kasih atas semua pertanyaan yang telah diberikan, dan mohon maaf apabila terdapat pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab oleh kami. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, selesai sudah acara Public Expose PT Pentavalent Tbk tahun 2026. Selanjutnya, kepada Bapak dan Ibu hadirin yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Sampai jumpa pada Public Expose berikutnya. Selamat sore dan sampai jumpa.